It's all about you. Yes, it's all about you. Singing Jesus at you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you, Jesus. Oh, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Oh, 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 oh. When you've done all you can do and you've said all you can say, just cry out. Oh. Baik, saya ucapkan shalom semuanya Bapak Ibu terkasih jemaat setia Ibu Menteng. Shalom, ya bisa dengar suara saya dengan jelas. Shalom. Saya percaya semua jemaat Tuhan siap untuk beribadah, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Yang siap beribadah coba kasih senyum dulu yang terbaik, senyum ya, senyum dulu yang terbaik, termanis. Ibu Anggra ini, puji Tuhan, Ibu Hana, ya puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sekali lagi satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru, hari kudus Engkau berikan bagi setiap kami. Hari yang Tuhan khususkan untuk kami boleh mendekat kepada Tuhan, beribadah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menarik kami untuk kami boleh mendekat dan mendekat, memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias kami boleh datang menghampiri tempat kudus Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami semuanya, biar ibadah ini semuanya berkenan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami semuanya, pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang dan mengucap syukur dan sudah berdoa. Setuju? Bersama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih, kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan deklarasikan, kita akan bacakan, dan kita renungkan dalam hati perkataan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 yang akan dibacakan oleh Ibu Rohani Situmorang. Dan selanjutnya kita juga akan perkatakan deklarasi 5 arti Pentakosta ketiga. Nanti akan dibacakan dipandu oleh Bapak Alasan Siregar.
Bapak Ibu juga akan sama-sama membaca firman itu, biar firman ini menguatkan kita, ya arti Pentakosta kita mengingatkan kita semuanya. Silakan Ibu Rohani. Mari kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu petang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kasih Tuhan, mari Pentakosta ketiga yang tertulis di memiliki roh yang aku berkata percaya dan setia. Satu Pentakosta ketiga yang rahasia di asas. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan besar dan terakhir Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi anak-anak muda yang dipenuhi mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak
dosa dan menangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Gerakan ini dari timur ke dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta akan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sama-sama akan mendengarkan pesan khusus dari divisi pengajaran di dalam FOP, Voice of Pentecost. Mari kita persiapkan hati, kita tangkap pesan pengajaran di minggu ini. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman.
Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama tiba waktunya kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan fokus sama-sama untuk menaikkan penyembahan kita yang terbaik kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini yang siap menaikkan pujian, penyembahan pada Tuhan, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kalian kita. Haleluya. Pujian ini bersama-sama kita serukan nama Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala nyatakan terkalahkan, nyatakan terkalahkan, dan hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama-Nya. Perkasa mulia, Yesus nama di
bangga dengan kebesaran Tuhan, sebab kami tidak takut menghadapi apapun juga Tuhan, sebab kami memiliki Tuhan yang besar. Engkau menjadikan kami pemenang demi pemenang, bahkan Engkau Tuhan menjadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap menjadi pemenang-pemenang di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan di kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Bapa menolongku dalam tengkarangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi, tidak takut. Tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang ya Tuhan, di dalam segala keadaan yang terjadi hari-hari ini. Ini waktunya kami akan bersama-sama Tuhan merendahkan hati kami, ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan. Bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan di ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Untuk hari ini kalau kami boleh beribadah, saat ini kami fokus beribadah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami fokus Tuhan, Engkau taruh sesuatu di hati kami Tuhan. Saat kami fokus dalam ibadah bersama persekutuan orang percaya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau pasti tambahkan sesuatu pesan bagi kami semua. Berbicaralah atas kami semua ya Aba ya Bapa. Engkaulah yang menaungi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat marifat surgawi Tuhan. Engkaulah yang mengurapi atas setiap kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan.
Kami akan duduk diam di hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Mendengarkan pesan-Mu, berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Semua baik-baik saja kan? Amin. Kami percaya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua baik-baik saja. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita kerjakan saat ini, yang bagi kita tidak baik, tapi percayalah, Tuhan jadikan itu baik menurut rencana dan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini, siap jadi pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap jadi pemenang? Haleluya, puji Tuhan. Saya tahu GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma, Pos PI MTPC pasti siap jadi pemenang. Ya, kita masuk dalam tema hari ini. Ya, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput gerejanya, setiap kita orang yang percaya, sudah semakin dekat. Tuhan Yesus akan menampakkan diri di awan-awan untuk menjemput gerejanya yang sungguh-sungguh bersiap-siap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk diangkat bersama-sama ke surga. Kita baca firman Tuhan. Seperti biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon disiapkan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Ya, kita Lukas 1 ayat 17. Hari kedatangan Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak baginya. Inilah pesan Tuhan kepada kita saat ini, menjadi umat yang layak baginya. Yaitu umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Akhir-akhir ini, seringkali kita kalau mendengar firman Tuhan, baik di YouTube, atau di manapun, di HP lah, yang kita semua intinya menegur kita dengan keras. Ya, sehingga banyak umat Tuhan yang tersinggung, lalu jadi malas beribadah. Kok gitu sih ya, nyinggung terus ya, kayak dia benar aja. Seperti itu. Banyak yang berasa seperti itu. Kenapa? Karena dengan situasi pandemi yang seperti ini, yang kita tidak bisa beribadah online, on-site, kita hanya bisa beribadah online. Kadang-kadang kita semua ini nggak fokus. Saat beribadah juga nggak fokus. Oh, ada yang ngurusin ini, oh ada yang ngurusin itu. Oh, bahkan entar bolak-balik kemana? Bolak-balik minum ya, atau apalah ya. Nah, padahal saat ini, pada saat firman disampaikan, kita tuh harus fokus. Sama, anggap aja kita beribadah di gereja. Nah, kita harus fokus. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, oh iya Tuhan, ini aku. Ya. Aku mau bertobat. Ya. Aku mau berbalik. Aku mau kembali kepada Tuhan. Ya. Kita harus bersukacita. Kita harus jangan malas beribadah. Nah, kita harus tetap berjaga-jaga. Teguran itu, nasihat itu membuat kita bertobat. Karena dengan mendapat teguran itu, kita jadi ingat. Kita jadi tahu, oh iya Tuhan, aku salah. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau mau menjadikan aku umat yang layak. Sehingga waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita layak. Nah, untuk jadi yang layak itu, kita harus keluar sebagai pemenang. Menang dari semua yang tidak baik, yang dilarang Tuhan, yang tidak diperbolehkan Tuhan. Nah, kita harus menang dari itu. Kalau kita sudah menang dari segala perbuatan yang Tuhan larang, yang tidak harus kita lakukan, barulah kita bisa jadi umat yang layak. Nah, untuk menjadi pemenang, kita harus memiliki karakter pemenang. Seorang pemenang, kita harus memiliki karakter pemenang.
Kalau kita mau dianggap baik, kita harus memiliki karakter yang baik. Nah, begitu juga dengan karakter pemenang. Karakter pemenang yang harus kita miliki supaya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Ada 3 karakter pemenang yang saya jabarkan di sini, yaitu yang satu, karakter selalu berjaga-jaga. Dan yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup intim dengan Tuhan. Kita bahas dulu. Yang pertama, karakter yang selalu berjaga-jaga. Firman-Nya di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan. Kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tidak boleh sembarangan berbuat, kita tidak boleh sembarangan bertindak. Di dunia ini kita tidak boleh sembarangan. Sebagai anak Tuhan yang harus jadi pemenang, yang tujuan kita menjadi umat yang layak, kita tidak boleh sembarangan bertindak. Kita tidak boleh sembarangan bertingkah laku. Jagai, kuasai mulut, bibir kita, pikiran, hati, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus kuasai. Segala perbuatan kita itu akan kita bawa sampai mati. Harus kita pertanggungjawaban. Kita harus tanggung jawab di hadapan pengadilan nanti, terakhir kita. Nah, maka hati-hati dengan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Kalau perbuatan kita masih kurang baik, kita perbaiki. Kalau masih jahat, kita stop. Jangan lagi berbuat jahat. Kalau masih marah, kurangi marah. Nanti lama-lama kita terus akan hilang. Kalau ada kesempatan, nah perbaikilah itu. Selagi masih ada kesempatan, jangan kalau sudah tidak punya kesempatan atau detik-detik terakhir, kita tidak tahu kapan detik-detik terakhir itu kan. Itu bahaya, saudara-saudara. Tidak bisa menolong apapun perbuatan baik kita itu. Yang lalu-lalu. Tapi akhirnya itulah yang kita harus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kadang-kadang udah berbuat baik pun kita masih salah. Apalagi kalau kita tidak pernah berbuat baik. Nah, itu yang harus diingat. Rubah. Masih ada salah, masih ada kurangnya, perbaiki. Selama kesempatan itu ada. Kesaksian saya waktu pertama-tama saya pelayanan sebagai ibu gembala, sebagai mendampingi Pak Gem. Ya, itu luar biasa. Karena pada awal mulanya itu saya bukan ya dalam pendidikan teologi, dalam hidup dalam pelayanan. Karena dari kecil saya tidak melayani, dari kecil saya belum melayani Tuhan, tapi baru dewasa saja ketemu dengan Bapak dan menikah lalu dan saya ikut melayani bersama Bapak, mendampingi beliau. Nah, itu prosesnya tuh panjang, saudara. Semua itu ada prosesnya. Enggak gampang. Nah, tapi kita harus pelajari. Sama dengan berjaga-jaga. Itu prosesnya juga panjang. Kita harus pelajari itu. Harus ada dalam proses itu. Di awal pelayanan itu ya, saya berpikir, oh saya udah berbuat baik, menyenangkan orang. Oh, kita harus berbuat baik. Sebagai umat Kristiani yang percaya Tuhan Yesus, kita harus percaya. Kita harus punya kasih. Harus punya kasih kepada siapapun. Nah, waktu itu saya belajar mengasihi, ya berbuat baik untuk teman-teman pelayanan, untuk pengerja, karena kita sama-sama pengerja. Tapi entah ada masalah apa, ya mungkin bagi saya itu saya sudah melakukan yang terbaik untuk beliau, tapi bagi beliau belum tentu. Nah, beliau tidak menerima kebaikan saya. Beliau tidak menerima, loh,
Saya juga nggak tahu kalau itu tidak menyenangkan hatinya. Saat itu saya fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi pada satu kesempatan, ya kita lagi fellowship, tiba-tiba mungkin udah ngeganjel kali ya, udah banyak kali ya yang disimpan gitu. Dia ngomong, saya nggak suka ibu begini-gini. Hah? Saya bilang, kok bisa? Loh, maksud saya kan baik. Loh, saya bengong. Loh, kok begini ya? Aduh, Tuhan tolong, Tuhan. Tapi saya diam aja saat itu. Cuma setelah dia bicara, setelah ini, loh, sebagai manusia, apalagi yang merasa dirinya benar gitu kan. Oh gitu ya? Karena aku udah buat baik, kok dia gitu? Udah, aku curhat gitu, cerita sama seorang pengerja, atau bukan curhat gitu, karena kita dalam kumpul bersama, ya. Oh gitu, udahlah, gue nggak mau berbuat baik lagi lah sama dia. Gimana? Tapi saya ditegur, nggak boleh begitu, Bu. Ibu nggak boleh berhenti berbuat baik. Kami tahu kok Ibu nggak salah. Ibu harus tetap berbuat baik. Saudara-saudara, teguran itu mengingatkan kita, mengingatkan saya secara pribadi. Ya, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Kita harus terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Meskipun kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita tetap harus berbuat baik. Itu proses kehidupan. Itu berjaga-jaga. Kalau saya tidak berjaga-jaga, tidak diingatkan, tidak ditegur gitu kan. Boleh aja kan saya marah. Apaan sih lu? Gua kan istri gembala. Lu siapa? Lu baru pengerja. Nah, kalau saya arogan seperti itu, ya gimana ya? Lah, nggak jadilah seperti saat ini, mungkin nggak bertahan seperti saat ini. Nah, itu proses yang kita harus rendah hati. Kita harus mengalami proses itu, saudara-saudara, supaya tetap kita dalam sikap hati yang berjaga-jaga. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Itu satu kesaksian saya. Nah, dan yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Karakter yang tekun menantikan Tuhan. Kita baca di firman-Nya Wahyu 3 ayat 10-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Nah, untuk kita semua, proses berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, itu tidak bisa kalau kita tidak tekun. Itu tidak bisa kalau kita tidak taat. Semua itu kita harus alami. Step by step. Waktu berjalan perlahan, tapi kita harus ada kemajuan. Sama seperti bayi yang baru lahir, hanya bisa tidur, tapi akhirnya dia bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, dan akhirnya dia bisa berlari. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus seperti itu, menanti-nantikan Tuhan. Kita ada step-stepnya. Oh, hari ini kita belajar ini. Oh, hari ini kita belajar ini. Dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, kita harus percaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan jangan lupa, percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Setiap pagi waktu anak-anak kecil, saya berdoa untuk mereka. Tuhan, pimpin sertai mereka, Tuhan. Bawa mereka dalam rencana-Mu, Tuhan. Kalau kami salah, Tuhan, tarik lagi kami. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tarik kami kembali untuk lurus dalam rencana-Mu, Tuhan. Setiap hari saya berdoa untuk mereka, dan Bapak juga bilang, kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Nah, kita harus tekun. Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita harus tekun. Kalau kita tidak tekun, kita tidak taat, kita tidak akan mengalami hari Tuhan.
kita tidak akan mengalami hari Tuhan karena kita sudah diangkat. Ya, saudara-saudara, kita harus tekun. Kita harus tekun. Kita harus tekun. Karena pada saat hari Tuhan datang menjemput kita ke surga, nah itu masa 7 tahun ya kita diangkat, dan 7 tahun itu ada masa yang aniaya di bumi, antikris segala macam. Kalau kita tetap tekun, kita akan nggak mengalami masa-masa itu. Kita tapi sudah terangkat, Tuhan angkat kita. Nah, setelah 7 tahun, nah orang-orang kudus akan bersama Tuhan berperang di bumi. Nah, kita tidak akan mengalami hal itu. Karena kita sudah diangkat, percayalah ya. Tuhan, dengan tekun menantikan Tuhan, kita akan luput, kita akan dilindungi. Nah, contoh kita yang terjadi di dalam Alkitab, contoh kita ambil Yunus. Tokoh Yunus di dalam Alkitab. Ya, dia orang yang percaya, dia tekun. Dia hamba yang melayani Tuhan. Nah, tapi dia tidak taat. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat. Tapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia mungkin tidak mau orang-orang di sana ikut bertobat, atau dia juga takut untuk ke sana, takut tercemar. Tadinya ikut-ikutan tidak bertobat. Karena dia tidak berhasil menyampaikan firman Tuhan, malah ikut dalam pergaulan yang buruk. Nah, tapi ingat, Tuhan yang menyuruh. Bukan bisa-bisanya, bukan maunya Yunus, tapi Tuhan yang menyuruh. Nah, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, kita pasti disertai, kita pasti dilindungi, kita pasti dijagai, dan itu akan terjadi. Nah, Yunus akhirnya kan bukan ke Niniwe, tapi dia ke Damsyik, lari ke Damsyik, naik perahu. Terus naik perahu itu akhirnya diombang-ambing. Loh, kenapa ini bisa kapal ini begini? Akhirnya ya dibuanglah Yunus ke laut. Nah, dimakan ikan besar. Di dalam perut ikan, di dalam situasi yang tidak enak, di dalam gelap gulita. Di situ Yunus bertobat. Karena pertobatan Yunus dimuntahkan, Tuhan berkenan atas kesalahannya, dimaafkan, Yunus dimuntahkan, dan akhirnya kembali melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan banyak orang yang bertobat. Kita juga seperti itu. Kita harus seperti itu. Kalau kita dalam suatu masalah, kita ditegur Tuhan, kita tidak mau, Tuhan pasti bawa kita untuk bertobat. Nah, seperti Yunus di dalam perut ikan yang udah bau, yang gelap gulita. Nah, dalam masalah kita yang udah kita nggak tahu masalahnya harus bagaimana. Nah, bertobatlah saudara. Taatlah firman Tuhan. Taatlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tekun. Nah, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berserta. Kita selama kita mau ditolong dan mau disertai. Kalau tidak, itu Tuhan, aku tidak tahulah apa maunya nih. Tapi Tuhan tetap menunggu anak-anaknya untuk kembali. Tuhan turun tangan selama anak-anaknya angkat tangan berserah. Ya saudara-saudara, Tuhan pasti turun tangan setiap kita angkat tangan. Setiap kita menyembah Tuhan. Itu tidak bisa kita ingkari. Apapun masalah kita. Tuhan pasti bekerja. Tapi ingat saudara-saudara, waktunya waktu Tuhan. Otoritas dari Tuhan. Bukan waktumu, bukan waktu saya, tapi waktu Tuhan. Ya, yang pasti kita ingat. Nah, orang yang menantikan Tuhan di Yesaya 40 akan mendapat kekuatan baru. Kita menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah.
Jangan lelah, saudara. Jangan lelah. Bersama Tuhan tidak akan lelah. Kalau ada waktumu kamu lelah, istirahat sebentar, masuk perundungan. Jangan lama-lama. Kembali angkat tangan. Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Jangan menghilang dari Tuhan. Itu tidak baik. Ya, kita kembali ke yang ketiga, karakter hidup intim dengan Tuhan. Karakter pemenang yang ketiga untuk menjadi pemenang adalah kita harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan dikatakan di Wahyu 4 ayat 1 dan Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Nah, Wahyu 4 ayat 1 ini menceritakan keadaan di surga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, Tuhan mengundang kita untuk naik ke surga. Nah, Wahyu 4 ayat 8-11. Nah, itu panjang sekali ya, saudara-saudara. Nah, itu menjadi PR untuk saudara-saudara untuk baca lebih dalam lagi ya. Nah, di situ kan diceritakan tentang keadaan di surga itu kita menyembah Tuhan terus-menerus. 24 tua-tua itu tersungkur menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, doa terus, semua itu suasana surgawi. Di mana kita juga kalau kita ke surga, kita pasti tugasnya itu aja. Doa, pujian, penyembahan siang malam. Kalau di sini kita 24 jam siang malam. Nah, kalau di sana waktunya 24 jam lebih mungkin atau apapun, di sana tidak itu. Tapi siang malam terus-menerus. Siang malam terus-menerus. Tidak ada henti-hentinya. Kita di bumi ini 24 jam siang malam terus-menerus, ya kan? Sama. Kalau kamu tidak pernah berdoa, kalau kamu tidak pernah memuji menyembah Tuhan, belum tentu betah di surga. Saudara-saudara, kita harus praktis, latihan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan di dunia ini. Di bumi ini kita harus berdoa, harus memuji, menyembah Tuhan. Untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Siang malam terus-menerus. Kalau kita tidak suka doa pujian penyembahan, bagaimana bisa hidup tinggal di surga? Nah, itu yang harus kita pikirin, saudara-saudara. Di surga hanya ada doa pujian penyembahan siang dan malam, tidak ada yang lain. Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia 24 jam. Masuk menara doa. Sekarang ini situasi pandemi seperti ini, kita harus masuk menara doa. Jadilah kita ini menara doa yang 24 jam selalu ada Tuhan dalam hati kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Sama seperti kalau saya ibaratkan, seperti kita, orang yang lagi pacaran, orang yang mau siap jadi mempelai. Kalau saudara ingat dulu waktu masih pacaran, mau jadi mempelai, kita teringat akan pasangan kita. Terus-menerus. Bahkan lagu Dunia Adam bilang, mau makan, ku ingat kamu. Mau tidur, ku ingat kamu. Itu orang dunia aja bisa seperti itu dengan mempelainya, dengan calon pasangan hidupnya. Nah, kita dengan Tuhan, harusnya kita juga bilang, Tuhan, mau makan, ingat Tuhan. Jangan lupa mau makan berdoa. Mau tidur, ingat Tuhan. Jangan lupa tidur berdoa. Apapun yang kita kerjakan, kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita lakukan semuanya. Tuhan, Tuhan, Engkau ada di hatiku. Apapun, dari pagi hari ini Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkehendak atas hidupku. Ya, kita harus memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Dan jangan juga lupa membaca firman Tuhan. Karena firman itu kompas kita. Hari ini Tuhan mau bekerja atas kita apa?
Hari ini Tuhan menyampaikan apa? Bacalah firman Tuhan, saudara-saudara. Siang tidak bisa, malam kita harus lakukan. Apapun yang kita lakukan saatnya, kita tetap harus ingat. Baca firman Tuhan. Dimanapun sesempat kita. Harus konsisten. Kalau kita mau Tuhan konsisten dengan kita, kita harus konsisten dengan hidup kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Nah, kita baca firman-Nya di Yohanes 15 ayat 7. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara-saudara. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Minta apa saja yang kita kehendaki, pasti Tuhan akan memberi. Kita harus ingat itu Tuhan. Pada saat kita melakukan apapun, aduh aku lupa, aduh aku ini. Tapi tiba-tiba, oh iya, ingat. Pernah nggak saudara ngalamin seperti itu? Oh ini nih, Tuhan ngingetin kita. Firman yang hidup. Firman Tuhan itu hidup loh tuh, saudara. Pada saat kita lupa, kalau kita pernah baca firman Tuhan, pasti dalam suatu keadaan apapun, satu keadaan waktu yang kita nggak pernah pikirkan apa, tiba-tiba Tuhan ingetin. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang ingetin kita. Nah, itulah yang kita harus yakini. Pencurahan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Kamu harus percaya, kita semua harus percaya. Nah, sekarang waktunya kita hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena Roh Kudus dicurahkan menyertai kita dan itu semua membuat kita semakin menyala-nyala, semakin on fire untuk melayani Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa firman, kita melayani Tuhan hanya rutinitas, tidak hidup. Kita tidak bersemangat, kita tidak menjadi saksi Kristus. Kalau semuanya kita lakukan dengan on fire, dengan semangat, menjadi saksi Kristus, orang sekitar pasti melihat kita. Oh iya, oh firman itu hidup, oh Tuhan hidup. Oh kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu semua, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Dan kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan kita siap menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, isi hatimu. Kiranya Engkau saja yang membuat umat-Mu menjadi pemenang. Sehingga mereka menjadi layak, menjadi umat yang layak untuk hari kedatangan-Mu yang kedua. Mereka memiliki karakter pemenang. Mereka tetap berjaga-jaga. Mereka tetap tekun dan taat menantikan kedatangan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mereka tetap on fire. Setiap apa yang mereka lakukan dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Bila saatnya tiba Tuhan, mereka tetap berjaga-jaga, tetap siap sedia melayani Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Aba ya Bapak. Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah beribadah online saat ini, yang sakit dengan iman percaya Tuhan Yesus sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, Tuhan beri jalan keluar untuk setiap masalah yang ada, untuk setiap masalah yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tiba waktunya, tidak pernah terlambat. Tidak ada yang terlambat Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktu-Mu Tuhan, waktu Tuhan. Indah bagi kami semua, dan rancangan-Mu atas setiap kami, rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap jadi pemenang, dan kami hidup hanya dengan mengandalkan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.
Kita siap jadi pemenang. Kita siap jadi saksi Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kan di tengah-tengah ucapan syukur kita buat ibadah ini, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Yanti dan nanti kita akan dengarkan pengumuman disampaikan oleh Saudari Marcelia dan kita juga akan menyaksikan video ajakan untuk beribadah full, saudara. Mari kita sama-sama akan menyaksikan pengumuman dan video ini, dan selebihnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan Bu Yanti. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau senantiasa memperhatikan dan melindungi kami. Kami sungguh bangga dan sangat bersukacita memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau memberi persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, apa yang kami beri hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Ibu sekalian. Bila sudah memberi persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lainnya tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala, Ibu PDP Sylvia Wijaya, yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 17 Oktober 2021, ibadah sekolah minggu diadakan secara online pukul 8 WIB. Ibadah raya dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Diadakan secara online pukul 10 WIB. Seluruh kegiatan ibadah raya masih dilaksanakan live melalui YouTube dan Zoom. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng. Terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom. Link Zoom dibagikan di WhatsApp grup. Setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yu Nyembah Yu. Mari anak-anak muda, remaja bergabung bersama
dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram @jc_um. Cool, Community of Love atau komunitas kasih GB Ujung Menteng tetap diadakan secara online setiap hari Jumat via Zoom atau via WA Call. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dan rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada Cool yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di GBU Ujung Menteng, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari KUL Kayu Tinggi mengajak saudara yang belum bergabung di KUL supaya masuk di KUL. Saya sangat diberkati setelah mengikuti KUL yang membuat saya yang tadinya merasa sendiri. Kalau saya ada masalah, kita punya komunitas rohani tempat kita sharing. Dan saya makin diberkati. Puji Tuhan, kalau kita di KUL itu sangat diberkatin ya Bu. Ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan sharing, kita banyak hal diberikan pelajaran ya Bu ya. Bahkan kalau sakit, kita didoakan. Kita saling menguatkan, saling memberi diri untuk selalu menyelamatkan. Amin. Jadi keterbukaan ya Bu ya. Community of Love itu adalah keluarga dalam kasih ya Bu ya. Luar biasa ya Bu. Makanya kami menghimbau untuk semua kita bergabung yuk. Jemaat Tuhan yang belum, mari sama-sama kita cool. Gak cool, gak gaul. Benar apa yang dikatakan saudara kita tadi, bahwa di dalam KUL itu ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Jadi kita semuanya boleh kuat dan terhibur kalau kita ada di KUL. Teman-teman kita bisa menolong setiap kita yang berkesusahan. Mari kita bergabung di KUL biar kita sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Latifah Sibamora, kita akan siapkan hati kita menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Oh, haleluya, Jesus. Oh, rarabas kita kanaralabas sandaralabasi mata kanaralabalamase. Haleluya, Jesus yang luar biasa. Kami sangat bersyukur Bapak di siang hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah terus tuntunan-Mu Roh Kudus yang berlaku bagi kami, setiap kami jemaat-Mu, baik pengerja-Mu GBI Ujung Menteng. Kami sangat bersyukur semuanya boleh kami lakukan karena anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu jadi merema dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau memakai Ibu yang kami kasihi lebih luar biasa lagi. Hikmat-Mu bertambah-tambah Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya yang Kau sediakan bagi kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ikut Zoom Tuhan. Sekalipun di rumah-rumah hadirat-Mu nyata dalam setiap rumah tangga kami. Biarlah terus Tuhan Engkau yang senantiasa melawat jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong semuanya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya dipakai dengan luar biasa. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarga besarnya, diberkati cucu menantu semua.
bahkan pelayanan hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat ke rayon kami, khususnya rayon 1G, Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk, diberkati Bapak Gembala kami, dipakai dengan luar biasa, baik juga wakilnya Pak Sabto, baik Ibu Silpi, ikat mereka dengan tali kasih yang daripada-Mu Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah. Bahkan kami juga menopang pelayanan Ibu Gembala kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu di bangsa kami, Engkau memberkati. Dan Engkau juga memakai pelayanan-pelayanan mereka diurapi dengan urapan yang baru. Sehingga jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin kami tertinggi Presiden Jokowi, baik wakilnya makruf amin. Seluruh jajarannya, baik menteri kabinet, baik juga gubernur, baik juga Tuhan, RW, RT semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Diberkati semua pemimpin-pemimpin kami, dipakai dengan luar biasa Tuhan, diberi kekuatan, diberikan kesehatan, biar nyatalah kemuliaan-Mu di bangsa kami Bapak. Nyatakan Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati semua pemimpin kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu kami, anak youth, anak gizi. Diberkati semua, sekali lagi kami berdoa. Ikat kami seluruhnya, jemaat-Mu GBU Ujung Menteng. Baik juga pengerja-pengerja-Mu. Semakin kami setia taat kepada-Mu Tuhan. Supaya kami jadi pemenang. Sesuai dengan kebenaran yang kami dengarkan siang hari ini. Biarlah itu dapat merema di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah, kami menerima berkat melalui hamba-Mu Ibu Silpi di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung jika engkau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih terima kasih semuanya. Ibu Gembala, God bless you. Semuanya. Terima kasih. Semuanya. Berkati semuanya, Bu Pimpin. Berkati Bu Wita, Bu Sartika, memberkati keluarga Pak Nando, Bu Silvi, memberkati keluarga Bapak Romel, Ibu Eneke, Ai Devi, Ibu Desi. Juliana mana tadi? Udah kabur deh. Juliana mana tadi? Berkati, udah nggak ada. Berkati.